Halo brosis, balik lagi bareng gue Alki dari Indora Channel. Jadi pada kesempatan kali ini, di belakang gue udah ada motor terbaru dari Alfa. Ini adalah N3. Ya kalau kita lihat memang namanya itu N3, tapi sebutannya N3. Mungkin ini adalah salah satu penyebutan dari entry level motornya Alfa, ya kita nggak tahu juga. Tapi kita akan review dari motor N3 ini ya teman-teman. Seperti apa sih kabarnya ini motor punya tenaga yang kencang dan juga baterainya itu irit, bisa jalan sampai 140 km nih motor. Yuk langsung aja kita lihat lebih detail tentang N3 ini. Oke teman-teman, jadi ini adalah motor terbaru dari Alfa ya. Ini adalah N3, yang mana ini motor tuh desainnya gemuk-gemuk gitu, tapi nggak melupakan desain khas dari Alfa yang tajam-tajam. Kita lihat dari bagian depan, ini untuk batoknya memang bentuknya biasa ya, seperti ini. Dan ada logo Alfa yang timbul seperti ini. Yang menarik lagi dari motor ini adalah kalau kita lihat ke bagian bawah, dia sudah dilengkapi dengan lampu LED ya, multi reflektor, ada lampu jauh dan lampu dekatnya. Kalau Alfa Servo Q yang sebelumnya gue review kan dia menggunakan proyektor ya, tapi kalau ini dia memang reflektor LED biasa. Dan di sampingnya nggak lupa ini ada DRL yang panjang dari atas sampai bawah seperti ini. Dan desainnya seperti ini ya. Beuh, cakep nih. Teman-teman lihat ya, dengan warna putih seperti ini. Dan untuk desainnya sendiri ini serba tajam untuk di bagian bawah, tapi agak bulat-bulat gitu. Jadi beda ya sama desainnya Servo Q yang serba tajam-tajam. Nah kita lihat ke bagian bawah, dia sudah dilengkapi dengan spakbor yang seperti ini teman-teman, besar ya. Yang unik ini dia menggunakan bannya itu 14 inci tapi velgnya lebar. Lihat ya, velgnya lebar seperti ini dengan motif velg yang unik juga nih ya. Motif velgnya itu V seperti ini dan jari-jarinya tuh banyak. Bannya pakai Kenda dong ya, buat yang main sepeda pasti tahu nih, ban Kenda ini cukup terkenal. Dan ukuran bannya itu 80/90. Jadi sebenarnya sih untuk ukuran ban ini sama dengan motor-motor Matic pada umumnya. Lihat lagi untuk di bagian depan juga sudah dilengkapi dengan disk yang cukup besar seperti ini. Dan untuk kalipernya dia ada 2 piston. Jadi sudah cukup oke ya untuk menggantikan laju motor ini dari tenaganya yang cukup kenceng teman-teman ya. Nanti kita akan coba tes ya untuk tenaganya. Oke, lalu di sini kita lihat ada untuk lampu sennya. Kita coba nyalakan dulu ya lampu sennya. Jadi dia juga sudah dilengkapi dengan lampu hazard. Nanti kita lihat ya untuk lampu hazardnya. Nah ini untuk lampu sennya seperti ini ya. Bling-blingnya itu slow seperti ini. Dan untuk bentuk lampu sennya pun juga mirip-mirip dengan yang ada pada Alfa Servo teman-teman ya. Jadi ada semacam logo A seperti ini ya. Dan desain dari samping seperti ini cakep sih kalau menurut gue ya. Jadi garis-garisnya itu pas banget di motor ini. Dan nggak melupakan juga dia ini motor yang entry levelnya dari Alfa gitu. Jadi harus benar-benar fungsional. Dan desainnya ini masuk sih menurut gua ya. Gemuk tapi ada desain garis-garis yang tajam seperti ini. Ada logo Alfa juga di sini. Nah yang unik motor ini juga harganya cuma 17.500.000 kalau nggak pakai baterai teman-teman. Jadi memang motor ini dikasih opsi untuk pembelian tanpa baterai. Dan kalau sama baterai itu di sekitar 20-an juta sekian. Dan untuk speedometernya di sini ada beberapa fitur ya. Ada modenya juga banyak. Ada indikator baterai, ada speedometernya, dan di sini juga ada baterai keduanya gitu. Jadi ada 2 baterai memang untuk motor ini. Ada range kilometernya dan juga ada total kilometer di sini. Pastinya juga kalau kita lihat di sini ada fitur untuk high beam ya, lampu jauh dan lampu dekat. Ada hazard juga. Ada untuk lampu sen ya, kiri dan kanan. Ada klakson dan ada reverse. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya reverse dia ada indikatornya di sini seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini ada untuk menyalakan motornya jadi starter ya. Lalu ada mode ini untuk eco, ada mode urban dan juga ada mode sport yang masing-masing itu nanti akan berbeda tentunya di akselerasinya. Yang unik lagi di Alfa N3 ini dia punya kunci yang seperti ini teman-teman. Jadi ada alarmnya ya, bisa dinyalakan juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyalakan tetap harus colok kunci seperti ini. Jadi unik ya. Bisa juga buka seatnya nanti dari sini ya, seat. Nanti kita akan lihat juga untuk bagasinya. Dan ini unik ya, dia ada remote-nya tapi masih ada kuncinya. Dan untuk knobnya sendiri kayak knob keyless gitu. Oke, di sini ada laci untuk simpan mungkin ada HP atau ada koin-koin ya. Tapi memang dia tidak besar ya, tapi cukup lebar di sini. Dan kalau kita lihat di sini ada laci yang bisa terbuka seperti ini. Jadi tinggal ditekan aja dia bisa terbuka. Mungkin bisa untuk naruh-naruh koin lagi di sini dan juga untuk naruh HP. Dan pastinya di sini juga sudah ada untuk USB. Ada USB, ada tipe C dan juga ada tipe B. Jadi disediakan 2 langsung sama dia. Mantep nih ya, sangat fungsional tuh. Yang cukup
enak ya dari Alpha Entry ini adalah posisi duduknya. Gitu ya. Kita coba duduk di Alpha Entry ini dan lihat ya, dengan posisi kaki gua yang ukurannya itu 40 sekian ya, 45, itu masih cukup aman nih di Alpha Entry ini. Dan kalau teman-teman lihat ini juga decknya cukup luas. Jadi mungkin kalau untuk bawa galon sih sebenarnya ini masih bisa ya. Masih bisa banget gitu. Dan di bawahnya ada logo Alpha yang besar ya. Alpha seperti itu. Dan kalau kita lihat ya di bagian bawah dia ada bagasinya seperti ini. Tapi di bawahnya lagi di sini ada tempat untuk taruh baterainya, teman-teman. Ini adalah tempat untuk taruh baterainya. Oke, untuk baterai sendiri dia bisa tersedia untuk 2 baterai dan masing-masing baterai ini bisa jalan 70 km. Jadi untuk Alpha Entry ini dia sebenarnya bisa jalan sampai 140 km kalau teman-teman punya 2 baterai seperti ini. Dan kalau misalnya teman-teman mau ngecas yang cepat gitu ya, Alpha sendiri menyediakan fitur yang namanya boost charge. Teman-teman lihat ya, boost charge. Nah, boost charge itu apa sih? Boost charge ini adalah bagaimana nanti kalau misalnya teman-teman ngecas gitu ya, itu bisa cuma 30 menit itu bisa terisi 50% gitu ya, sampai 50% bisa terisi. Jadi benar-benar sangat fungsional dan sangat mudah untuk penggunaannya. Baterainya juga cukup oke nih, dan cukup ringan juga, nggak terlalu berat juga untuk baterainya. Nah, kita bisa tutup seperti ini ya, kita bisa tutup, lalu dia langsung bisa untuk naro-naro, misalnya mau naro barang ya, mau naro jas hujan, sendal, dan lain sebagainya. Walaupun sekarang Alpha Entry ini jadi varian paling bawah ya dari motor listrik Alpha, tapi dia juga sudah dilengkapi dengan jok yang cukup nyaman nih teman-teman. Dan di sini untuk joknya sendiri dia ada lumbar supportnya, so kalau kalian yang mau duduk dengan nyaman itu bisa cukup nyaman ya di sini ya. Duduk dengan nyaman di sini tanpa perlu merosot-merosot gitu ya. Untuk kulit joknya sendiri juga sudah lumayan oke dengan ada jahitan seperti ini ya. Dan nih empuk ya joknya ya, enak. Untuk di bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan dual shock seperti ini teman-teman. Di bagian belakangnya juga sudah dilengkapi dengan rem disc ya. Kalau kita lihat di sini kalipernya juga sudah 2 seperti ini ya. Jadi ini pastinya bisa lebih enak buat menghentikan laju motor ini secara lebih oke gitu. Karena memang powernya dari Alpha Entry sendiri ini juga kenceng gitu ya teman-teman. Tadi gue udah tes juga, powernya memang oke ya. Walaupun motor ini sebenarnya adalah entry level dari Alpha, tapi secara power dia nggak main-main teman-teman untuk dinamonya. Kita coba nyalakan untuk lampu belakang. Oke, lampu belakang kita lihat. Ya, lampu belakangnya seperti ini. Jadi ditarik dari kiri sampai kanan. Kalau misalnya kita tarik nanti di bagian tengahnya ini ada lampu yang bisa menyala lagi kayak gitu. Cakep banget ya. Dan untuk behelnya atau seperti ini terpotong di tengah sini, jadi ini sangat enak juga buat digenggam ya. Bagian bawah juga dia sudah dilengkapi dengan spakbor yang bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dibaut ke sini, lalu kita lihat dia melindungi di bagian belakang karena memang tidak ada spakbor yang ada di tengah seperti motor-motor biasa ya. Untuk bannya dia ukurannya 80/90 dan mereknya Kenda ya. Berikut adalah tampilan dari samping dari Alpha Entry ya. Ini serba besar, serba gemuk gitu ya, karena memang motor ini diincar buat penggunaan bagi siapa aja gitu ya. Dan motor ini juga nggak terlalu bikin jinjit sih. Tadi gue udah tes juga, buat gue yang tinggi 180 pastinya napak banget. Tapi menurut gue buat teman-teman yang tingginya mungkin 160-an, 170-an itu juga bisa napak dengan mudah gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dia Alpha Entry. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita tes. Oke, tadi setelah kita review untuk Alpha Entry ini, kita akan test ride dari motor listrik ini ya. Ini menarik banget teman-teman, karena di bawah 30 juta, teman-teman bisa dapat fitur yang cukup lengkap dari motor ini, karena dia sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang luar biasa ya, seperti yang tadi gue jelaskan. Yuk langsung aja kita test ride. Seperti apa sih? Katanya nih motor kenceng juga gitu ya, walaupun dia bisa dibilang mid level dari motor Alpha. Yuk langsung aja kita tes. Motor listrik Alpha dengan harga nggak sampai 20 juta ini ternyata nyaman dikendarai. Bahkan dengan tinggi gue 180 cm pun berasa tetap nyaman bro. Decknya cukup luas dan nggak mentok. Tarikannya khas motor listrik yang spontan tapi nggak mengejutkan. Menggendong baterai 72 volt 25 ampere, motor ini bisa jalan 70 km untuk satu baterainya. Cocok lah ya buat harian. Bantingan suspensinya juga cukup dewasa, nggak mental-mentul pas lewat speed bump. Udah cukup lah ya. Menurut gua, posisi ridingnya tuh nyaman banget lah untuk Alpha Entry ini.
Jadi gimana menurut kalian? Cocok nggak nih motor listrik Alpha Entry buat harian? Udah bisa sih jadi pilihan terbaik untuk mobilitas harian dengan keiritan baterai dan fitur boost charge-nya bro. Buat kalian yang mau dapetin motor listrik Entry ini bisa langsung datang ke GJAW sampai 1 Desember ya. Kalian bisa dapetin promo bebas cicilan sampai 4 bulan bro. Kalau event udah lewat, kalian bisa langsung datengin Alpha Experience Center buat langsung rasain motor ini. Jadi gimana menurut kalian? Menurut gue sih worth it banget buat dicoba. Yuk langsung aja test ride dan dapatkan promonya.